Football Insight Story. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bareng saya di Football Insight Story. Makasih banyak ya. Udah nyempetin waktu buat dengerin kita hari ini, entah kamu lagi mendengarkan ini sambil apa sekarang? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita simak pembahasannya. Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum stadion megah berdiri, jauh sebelum siaran televisi ada, di sebuah negeri yang sangat luas bernama Tiongkok, tepatnya sekitar 2000 tahun yang lalu, para prajurit dan rakyat biasa memiliki cara unik untuk mengisi waktu luang dan melatih kekuatan fisik. Mereka menyebutnya cuju, yang artinya menendang bola. Bola itu terbuat dari kulit yang diisi dengan bulu-bulu halus atau rambut. Tujuannya sederhana, memasukkan bola ke dalam jaring kecil yang terbuat dari sutra, tanpa menggunakan tangan. Bayangkan saja, ribuan tahun lalu, kaki-kaki manusia sudah mulai menari mengelilingi bola. Bukan cuma di sana loh. Di negeri matahari terbit, Jepang, ada yang namanya kemari. Di sana, mereka bermain bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk menjaga bola agar tidak pernah menyentuh tanah. Seolah-olah bola itu adalah teman yang harus dijaga. Bahkan di Kekaisaran Romawi kuno, dan di tepi sungai Nil Mesir, dinding-dinding candi dan istana pun menorehkan kisah bahwa manusia sejak dulu selalu suka bermain dengan kaki. Waktu terus berlalu, abad demi abad berganti. Hingga akhirnya, kisah ini membawa kita ke sebuah pulau di benua Eropa bernama Inggris. Dulu, permainan ini sangat liar. Tidak ada aturan baku. Bisa menendang, bisa membawa bola pakai tangan, bahkan perkelahian pun sering terjadi. Rasanya seperti kekacauan yang menyenangkan. Namun, pada suatu hari yang bersejarah, tepatnya tanggal 26 Oktober 1863, di sebuah tempat bernama Freemasons Tavern di London. Seolah-olah para pahlawan dalam dongeng berkumpul, perwakilan dari berbagai sekolah dan klub duduk bersama. Mereka berkata, cukup sudah kekacauan ini. Mari kita buat aturan yang adil, agar permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja, di mana saja. Maka lahirlah The Football Association. Di hari itulah, sepak bola modern benar-benar lahir. Aturan dibuat, garis lapangan digambar, dan permainan ini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Ceritanya pun menyebar bagai angin, melintasi lautan dan pegunungan. Semua negara jatuh cinta. Akhirnya, pada tahun 1904, para pemimpin dari berbagai negara berkumpul lagi di Prancis untuk mendirikan sebuah organisasi besar bernama FIFA. Mereka ingin menyatukan seluruh dunia dalam satu permainan. Dan impian terbesar itu terwujud pada tahun 1930, di negeri yang jauh di Amerika Selatan, bernama Uruguay. Untuk pertama kalinya, tim-tim terbaik dari berbagai benua bertemu. Piala Dunia pun lahir. Sejak saat itu, setiap 4 tahun sekali, dunia berhenti berputar sejenak, hanya untuk menyaksikan keajaiban terjadi di atas rumput hijau. Hingga kini, walaupun pemainnya sekarang bergaji besar, stadionnya memiliki atap yang bisa dibuka tutup, dan bola yang digunakan sudah teknologi canggih. Satu hal yang tidak pernah berubah. Sepak bola tetaplah sebuah dongeng nyata. Di mana si mungil bisa mengalahkan yang besar, di mana harapan selalu ada sampai peluit akhir berbunyi, dan di mana miliaran manusia dari berbagai bangsa bisa bersatu karena cinta yang sama. Setelah mendengar sejarah panjang ini, menurut kalian apakah sepak bola masih terasa seperti dongeng dan keajaiban buat kalian sampai sekarang? Atau mungkin kalian lebih suka suasana bola zaman dulu yang sederhana, atau zaman sekarang yang modern dan megah?
Tulis dongeng favorit kalian atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini menceritakan sejarah kelahiran sepak bola dengan gaya dongeng. Dimulai dari permainan kuno Cuju di Tiongkok, 2000 tahun lalu, kemari di Jepang, hingga lahirnya aturan resmi di Inggris pada tahun 1863. Kisah berlanjut hingga berdirinya FIFA dan penyelenggaraan Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, hingga menjadi olahraga terbesar di dunia saat ini. Sumber referensi: catatan sejarah Cuju dari dinasti Han, Tiongkok kuno. Arsip resmi The Football Association, FA, Inggris. Sejarah pendirian FIFA dan Piala Dunia menurut catatan resmi. Ensiklopedia Sejarah Olahraga Dunia. Konten ini disajikan dengan gaya narasi mendongeng untuk tujuan hiburan dan edukasi. Seluruh fakta sejarah yang disampaikan berdasarkan data dan catatan sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak bermaksud mengubah fakta, hanya menyajikannya dengan cara yang lebih menarik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Semoga cerita ini menambah wawasan dan membuat kalian makin cinta dengan olahraga yang luar biasa ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.